Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan caranya mencatat penerimaan dan pengeluaran uang. Gimana caranya mencatatnya di aplikasi Kopos? Nah, kali ini saya akan jelaskan cara mencatat atau menginputnya ya. Langsung saja masuk ke aplikasinya, akses ke ecopos.ecoproduct.com. Nah, langsung saja ke sini, nanti muncul login seperti ini. Langsung aja buka versi demo, klik warna hijau ini tombol. Nah, oke, sudah masuk ke aplikasi Kopos versi demo. Kita akan cobanya di sini. Saya fullkan aja biar kelihatan. Oke. Nah, gimana caranya nginput penerimaan atau pengeluaran uang yang terjadi? Nginputnya adalah ada di menu ini kas dan bank. Sebenarnya sama antara kas dan bank, hanya beda istilahnya saja. Ya, nanti ada sebenarnya ini kan saya pisah karena kemungkinan nanti ada usaha yang menerima dan yang mengeluarkan uang itu adalah orang yang berbeda. Tapi meskipun begitu di sini saya buatkan shortcut untuk pindah-pindah. Nah, ini penerimaan, pengeluaran, dia otomatis pindah ke halaman penginputannya. Sehingga bisa melalui menu, bisa melalui tombol ini. Oke, lanjut. Menunya di kas dan bank ya untuk menginputkan penerimaan dan pengeluaran. Nah, di sini saya akan praktekkan cara nginput jika ada dana masuk atau uang masuk. Masuk aja ke karena ada berhubungan dengan uang cash tidak transfer, berarti saya milih penerimaan kas. Oke. Kalau bank ini hubungannya dengan transfer ke bank mana dan mana. Kalau sini hubungan dengan buku kasnya, kas mana dan kemana. Penerimaan kas, oke. Langsung saja seperti biasa, tombol tambah kan ini bisa di atas sini, klik sini, tambah, dia otomatis mengenerate bukti penerimaannya. Oke. Sekarang uang tersebut ada uang masuk misalnya gini skenario nya. Ternyata pemilik toko memberikan uang untuk modal toko kita kan gitu, berarti kan kita inputkan atau kita masukkan ke pencatatan pembukuan. Nah seperti itu, misalnya seperti itu ya. Sekarang kita mau nyatat di kas mana atau buku yang mana, misalnya kalau ada lebih dari satu misalnya ini untuk buku apa, buku bendara utama, ini untuk buku kasir kan, kadang-kadang kan gitu. Kalau satu ya satu, ini ada pilihannya. Nah, kita ke bendara saja ya. Misalnya kita inputkan ke penerimaan bendara. Terus penyetornya siapa? Misalnya di sini kan nama-nama penyetor kan gitu, misalnya Eko gitu. Atau bisa juga nanti di apa, penyetor ini dianggap apa, investor atau pemilik toko atau nama tokonya. Customer ini bisa apa, ditambah atau diubah-ubah daftarnya di master customer nanti. Di master customer sini nanti ada datanya. Kalau ini sudah kita input daftarnya ini saya pilih Eko Cahyono saja ya. Misalnya penambahan, oh nggak usah, gini aja, kosong aja. Nanti ada penerimaan bisa dituntun dari beberapa jenisnya. Oke, uraian penerimaan. Nah, dia menyetop sebagai apa? Nah, kita enter saja, nanti ada pilihan menambah modal, ada pendapatan parkir. Kalau misalnya kita ada usaha, ada parkir di depan terus nyetor ke kita ya gitu. Penerimaan biaya pondok ini contoh saja. Tadi kan kita contohkan penambahan modal ya, kita pilih penambahan modal. Nah, isian ini bisa ditambahkan di master referensi juga, bebas. Nanti bisa ditambah, bisa dikurang, bisa diganti tulisan. Nah, kalau ini sudah saya masukkan 3 ya. Jadi uraian penerimanya. Oke, saya pilih penambahan modal. Enter aja. Nominalnya berapa? Misalnya 100.000. Itu ya. Enter saja. Tuh. Nah, kita juga bisa apa? Bisa menambah lagi. Kalau misalnya lebih dari satu, misal ada apa? Misalnya tadi kan menyetor terus kita ada lahan parkir, terus parkir tersebut nyetor ke kita. Nah, atau pemiliknya memberikan modal, ini modal terus ini juga, ini jangan dimasukkan modal. Nah, kita bisa drop down pilihannya, ini untuk modal, ini untuk enggak. Nah, di sinilah. Nah, di sini daftarnya nanti bisa ditambah. Oke, ini saya contohkan input satu anu aja ya, membayar ini untuk penambahan modal gitu. Ini uang dana masuk teman-teman. Sudah gitu aja, disimpan. Sudah. Nah, sudah berhasil.
Jadi kita sudah mencatat penambahan modal dari Eko Cahyono atau pemilik toko kan gitu ya, eh, sebesar 100.000 ke kas bendara. Nah, ini sudah otomatis masuk ke buku kas. Itu penerimaannya. Kalau misalnya mau pengen tahu buku kasnya ya lihat di laporan buku kas ini. Kita lihat kalau reka buku kas ini secara total ya. Kita lihat di mutasi kas. Kita lihat di mutasi kas per hari ini kan gitu ya. Hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 9 ya. Kas tadi bendara, kita lihat mutasinya. Nah, oh sorry, tanggal 10. Kita nyimpen tanggal 10. Wah ini saldo awal kan 10 kita jadi saldo awal per tanggal 10 adalah tadi sebelum kita nginput adalah segini, terus saat kita ada penambahan modal 100.000 jadi ini ditambah ini sehingga ini, nah inilah mutasinya keluar masuknya, jadi masuk keluar nanti ada kan gitu ya. Sehingga untuk untuk mencatat penerimaan dana atau uang, nah itu masuk ke kas, penerimaan kas diinput saja seperti tadi, ditambahkan terus dia sebagai apa kan gitu ya, sebagai apa, nah, simpan sudah masuk ke mutasi, nah, kan gitu ya. Nah gimana jika terjadi pengeluaran ya, ya sama polanya penginputannya, bedanya masuk ke pengeluaran sini ya, pengeluaran klik pengeluaran ditambah, misalnya ternyata pemiliknya ngambil uang 50 kan gitu ya, dari kas bendara kita pilih saja kasnya, kita ulangi ya, total kan kan sudah masuk ya ini ya pengeluaran ya, tambah kita enter saja, nah enter kasnya, pengeluarannya itu terjadi di kas mana, kas bendara, enter oleh siapa, ternyata oleh apa, misalnya diambil ini contoh A gitu aja, ternyata kita ada pengeluaran oleh si A, atau si A ini adalah pemilik, misalnya pemilik satunya atau istrinya atau siapa kan gitu ya, istrinya pemilik yang ambil, misalnya yang ngambil enter saja kan di sini ya, enter kita pilih, nah di sini ada pengambilan dana pengambil dana kepemilikan, sorry salah nulis, pemilik, enter pengambilan dana pemilik ya kan gitu ya, ternyata ada yang ngambil uang mau asalnya menarik ya ditulis saja berapa, misalnya 50.000, sudah masuk keranjang, ada tombol keranjang seperti tadi, enter sudah masuk, totalnya 40, simpan, keterangan resimen saja, simpan, nah sudah itu aja, tinggal nginput saja kan, ini sudah dikeluarkan pada kas bendara, kita lihat mutasinya, laporan mutasinya, laporan kas, buku kas kan tanggal 10 ya, kita lihat kas bendara, kita tampilkan, nah inilah tadi ada masuk 100, terus pengambilan ini 50, totalnya segini, kembali berkurang 50, nah ini mutasi buku kas yang biasa dicatat di buku, kalau kita manual kan ada buku pengeluaran dan penerimaan, dia dicatat satu-satu ya, ini enggak, ini sudah melakukan input tadi, sudah tercatat, ini bisa dicetak di Excel kalau mau direkap itu, sehingga buku mutasi kas untuk memantau keluar masuknya laporan, kalau mau nginput di menu transaksi, penerimaan dan pengeluaran, pengeluaran, kalau pindah ke pengeluaran bisa lewat tombol ini, pengeluaran, penerimaan, kembali lagi tinggal input siapa yang menyetor, tinggal nginput tambah ke kas mana, siapa yang menyetor, keterangannya apa kalau ada, terus ini ada jenis-jenis penyetorannya apa, tidak bisa nginput kalau misalnya di sini tidak ada ya, ditambah pilihan ini tidak ada ya, terus ada uraian yang pengen dicatat dikelompokkan sendiri ya, masuk ke master referensi pengeluaran kas, di situ ada, bisa ditambahkan di master sini, di sini ada master referensi ya, sorry ini ada apa, ada
ada kategori sales reference. Oh sorry, langsung lewat sini saja. Ya di sini ada ini. Oh sorry, ini saya login siapa ini? Login. Oh user demo. Saya aktifkan dulu ya. User demo itu grup user. Saya lihat grup usernya, kayaknya referensinya belum dicentang ini. Sekalian saya koreksi ya. Sorry, saya pilih dulu. Saya kalau admin 2 itu kalau ke referensinya dicentang apa enggak ini. Oh iya, ini masih kosong ya, kita koreksi, kita centang, kita simpan. Ini ya, kita simpan. Oke, kita simpan sudah. Sekarang kita nah, untuk referensi ya sekarang kita kembali ke sini ya, kembali ke ini. Kita kan pengen menambah ini ya, menambah daftar jenis penerimaan dan pengeluaran. Itu masuk sini saja, ada link sini, ada referensi data tadi saya aktifkan. Nah dipilih saja, di sini ada banyak. Nah uraian kas atau bank masuk, klik saja. Nah ini yang tadi saya input. Nah bisa ditambahkan kalau mau ditambah. Kalau mau dikoreksi silakan. Saya parkir ini saya koreksi menjadi parkir 2 gitu, saya simpan. Nah seperti ini, seperti 2. Nah di sinilah di link referensi sini nanti bisa ditambahkan keterangannya. Oke, kembali lagi ya ke kas, ke input kas dan pengeluaran kas, transaksi. Nah ini penerimaan kas. Nah, nama. Oke, jadi cara inputnya adalah seperti itu. Jika ada uang masuk ditambahkan saja, masuk ke kas mana, terus siapa yang menyetor, kan gitu ya. Terus dia nyetor sebagai apa, tambah sini, dipilih ini, dipilih penambahan. Nah nominalnya berapa, masuk keranjang, kalau dibuka lagi kalau ada, kalau tidak ada langsung simpan, kan gitu. Itu saja. Sama juga dengan pengeluaran, sama sepertinya polanya sama seperti tadi gitu. Mudah kan? Nah bisa dicoba-coba kok di sini, di versi demo ini. Nah cara input pengeluaran dan penerimaan adalah seperti itu, sama juga dengan bank, penerimaan bank dan pengeluaran bank. Bedanya adalah di nama-nama ini saja. Nah ini bank, kalau tadi kan nama-nama cash ya, kas ya. Ini kan nama-nama bank. Bedanya di pilihan ini aja, bank. Kalau tadi cash. Nah itu sama polanya. Jadi penerimaan dan pengeluaran bank, kas bank itu pola inputannya sama, seperti itu cara inputnya, kan gitu. Nah gimana jika terjadi penjualan tapi penjualan berupa cash atau tunai, kita kan menerima uang. Nah seharusnya kan juga masuk eh, ke kas ya, kas kita atau buku kita. Nah, khusus untuk yang terjadi di alur proses di sini seperti seperti ini, seperti pembelian. Saat dia melakukan pembelian, dia mengeluarkan kas pembelian tunai. Nah di situ tidak perlu lagi mencatat di tadi, karena ini sudah otomatis. Jadi aplikasi ini sudah otomatis mencatatkan, tidak perlu lagi untuk mencatat lagi di kas keluar. Karena di sini kan ada jenisnya pas kita nginput tunai. Ya ini fungsinya. Kas pembelian tunai, di sini kas mana yang dikeluarkan, bendara, disimpan. Nah otomatis pencatatan dimutasi tadi total ini sudah otomatis mengurangi kas bendara, sehingga tidak perlu dicatat lagi. Nah yang perlu dicatat adalah semua selain transaksi yang terjadi di sini seperti pembelian tunai, penjualan tunai, itu tidak perlu dicatat. Terus pembayaran hutang, bayar hutang, terus mengeluarkan biaya operasional di sini, biaya operasional di sini, mengeluarkan biaya operasional di sini, karena di sini sudah otomatis bayar melalui kas mana. Nah ini otomatis mencatat sehingga tidak perlu dicatat. Jadi pembelian secara tunai tidak perlu mencatat pengeluaran kas.
Terus penjualan satu tunai tidak perlu mencatat penerimaan secara kas, terus pengeluaran biaya operasional tidak perlu eh, mencatat kas jika itu tunai uang keluar tidak perlu karena sudah integrasi. Di sini ada pilihannya saat biaya operasional ini ya, ini sudah ada pilihannya sehingga sistem sudah membantu untuk mencatatkan. Yang perlu dicatat adalah yang di luar itu semua seperti penambahan modal atau ada bisnis lain, penerimaan bisnis lain selain bisnis ini, misal ternyata ada eh, ada penerimaan dari bisnis kita yang lain nyetornya ke sini dan aplikasi Kopos ini dipakai untuk rekap juga, ya tinggal penerimaan untuk usaha ini usaha A gitu, nanti ada penerimaan jenisnya kita tambahkan penerimaan untuk jenis A, atau ada parkir di depan yang tadi usaha parkir di depan ternyata parkirnya harus nyetor ke toko kan gitu ya, ada seperti itu. Nah itu kan juga dana yang tidak ada di operasional sini sehingga harus diinputkan di kas masuk jika uang itu disetor. Seperti itu. Kas masuk keluar di sini, yang diinput manual di sini ditambahkan di sini adalah selain proses di atas ini, selain pembelian tunai, penjualan tunai, selain biaya operasional karena semua sudah otomatis rekap secara sistem. Oke, semoga bisa dipahami dan bisa bisa dipraktekkan di sini ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar saja. Nanti saya akan balas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.